Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Rapat Pansus DPRD Bali ungkap 106 sertifikat hak milik di kawasan Tahura Mangrove. Pendesa adat Sidekarya luruskan informasi soal hutan bakau dan normalisasi sungai. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadankarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, rapat panitia khusus Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan TRAP DPRD Bali terungkap adanya penerbitan sebanyak 106 sertifikat hak milik atau HSAM di kawasan Taman Hutan Raya Tahura Ngurah Rai Bali. Temuan tersebut dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan karena Tahura merupakan kawasan konservasi yang berpotensi menimbulkan persoalan tata ruang dan lingkungan. Yang saya tanyakan adalah itu wilayah konservasi, wilayah hutan lindung sesuai dengan perintah undang-undang, Bapak. Itu tidak dibolehkan sertifikat. Itu saya baca tadi berkali-kali, Pak. Bapak baca dah undang-undang 27. Rapat Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan atau TRAP DPRD Bali salah satu dengan Kanwil Badan Pertahanan Nasional BPN Provinsi Bali bertempat di kantor DPRD Bali. Rapat berlangsung alot dan panas. Terungkap terbitnya 106 sertifikat hak milik di kawasan Tahura Ngurah Rai, Bali Selatan. Ketua Pansus TRAP Imade Suparto mengatakan adanya penerbitan sertifikat ini dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan karena Tahura merupakan kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi. Ia melihat keberadaan sertifikat di area ini berpotensi menimbulkan persoalan tata ruang dan lingkungan. Selain itu, aliran perairan dari hulu ke hilir dikhawatirkan akan terganggu akibat adanya alih fungsi kawasan. Jika tidak segera dievaluasi, dampak lingkungan dan banjir akan semakin parah ke depannya. Di lapangan ada hambatan-hambatan, salah satunya ada penerbitan sertifikat. Tadi kita udah lihat bersama bahwa itu masih diperdebatkan. Karena ada undang-undangnya yang saya sebutkan tadi, Undang-Undang Pesisir dan Perikanan itu tidak boleh mendapat sertifikat, tidak boleh juga ada kegiatan reklamasi, ya, tidak boleh ada penebangan pemotongan mangrove. Itu prinsipnya. Kita bikin supaya kawasan Tahura ini, ya, yang dikelola oleh pemerintah pusat dan provinsi dan juga kepemilikan di wilayah perairan itu, ya supaya masyarakat pun sadar, ya sudahlah, jangan diapa-apakannya, jangan ada kegiatan, karena terkait dampak besar banjir itu saya kira. Ketua Pansus DPRD Bali bersama anggota menegaskan merekomendasikan pembatalan sertifikat yang telah terbit di kawasan Tahura tersebut, mendorong menyelidiki menyeluruh terhadap proses penerbitan SHM oleh BPN, termasuk menelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan. Sementara Kepala Kanwil BPN Bali Imade Daging mengakui adanya penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan. Terbitnya sertifikat itu jika dilihat rencana tata ruang kawasan itu peruntukan industri. Jika kawasan Tahura terbitnya sertifikat itu bisa dibatalkan. Masih kan ada yang terkait dengan itu. Kalau dengan Tahura itu ada indikasi yang memang terlibat maupun ada yang masuk. Tapi itu tentu kami pastikan. Dan benar kalau misalnya memang masuk kawasan hutan, boleh dibatalkan itu. Karena kawasan hutan memang tidak boleh diterbitkan sertifikat menjadi sama perorangan maupun badan hukum. Tata ruangnya kawasan perkebunan industri loh itu, DTR. Iya. Tahun berapa itu? DTR-nya 2000, saya nggak hafal ya, 2023 atau 2024. Artinya baru ini ya? Baru ini. Sebelumnya lahan? Sebelumnya lahan ini. Saya nggak dicek, Pak. Coba dicek lagi. Sebelum dikonversi itu memang sebelum dikonversi itu tata ruangnya mesti kita lihat tata ruang sebelumnya. Saya nggak hafal tuh. Ya. Kalau tata ruang terakhir yang berlaku hari ini ya RDTR-nya menyatakan itu tadi kawasan peruntukan industri.
Pansus Trap DPRD Bali akan menyampaikan instansi terkait lainnya agar memperkuat pengawasan tata ruang dan perlindungan aset negara, sehingga kasus serupa tidak terulang di kemudian hari. Sebelumnya, Pansus DPRD melakukan sidak ke lapangan, salah satunya ke kawasan Tahura Mangrove, ditemukan banyak terjadi pelanggaran, di mana Tahura berubah fungsi menjadi tempat usaha. Winate, Bali TV. Isu kepemilikan tanah oleh warga negara asing WNA di Bali kembali menjadi sorotan. Sejumlah pihak menilai aturan kepemilikan tanah bagi WNA perlu diperketat sekaligus ditegakkan dengan konsisten. Nomine adalah praktik jual beli tanah oleh WNA dengan peminjam nama warga negara Indonesia atau WNI untuk memperoleh sertifikat hak milik. Menurut peraturan yang berlaku, hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Bagi warga negara asing, status tertinggi yang dapat diperoleh hanyalah hak pakai sementara, hak milik secara tegas dilarang. Aturan ini dibuat untuk menjaga kepentingan nasional sekaligus melindungi nilai budaya serta sosial tanah di Indonesia, khususnya di Bali. Pengamat pariwisata Panudianakun, pemerintah telah memberi kemudahan bagi WNA melalui regulasi kepemilikan properti dengan skema hak pakai, tidak harus menggunakan nomine lagi. Jadi masalah WNA, wargawan asing itu sekarang udah lama ada peraturan boleh beli properti, boleh beli tanah, cuman hak pakai, bukan hak milik, bukan HGB. Jadi aturannya sudah ada. Kenapa begitu? Karena untuk mempermudah investasi asing, makanya ada aturan baru itu. Jadi hak pakai kalau nggak salah 80 tahun. Jadi Bapak dan Ibu kalau kurang yakin ya nanya aja ke notaris yang tiap hari itu bikin transaksi bisnis entah dengan warga asing maupun warga lokal, dia tahu persis aturan itu. Jadi sekarang orang asing itu kalau mau beli tanah atau beli properti atau beli rumah tidak harus pakai nomine. Dulu harus pakai nomine, pengacaranya, notarisnya, atau harus kawin dengan orang lokal. Itu sama dengan yang lain-lain tentang OSS, izin-izin yang dipermudah, dan OSS juga berlaku di seluruh Indonesia, tidak hanya Bali. Tapi sekarang kan Bali mau evaluasi, jadi Bali ini kedodoran sebetulnya kan, banyak orang bangun, orang asing bangun di mangrove pun tidak ada yang tahu mereka punya izin apa punya tidak ya. Jadi kalau properti itu yakin saya bilang boleh hak pakai 80 tahun ya. Jadi nanti setelah 80 tahun saya nggak tahu apakah itu milik Indonesia, milik Pemda atau milik siapa, kita tidak tahu. Pengamat hukum sekaligus Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati, Ramaswati, menekankan pentingnya pembatasan aturan kepemilikan tanah oleh WNA. Kembali pada peraturan, kalau peraturannya memudahkan, ya otomatis akan dimanfaatkan oleh orang asing. Maka itu sekarang pemerintah bagaimana caranya supaya peraturannya itu diperketat, ya, diperketat. Memang kita membutuhkan tamu-tamu orang asing atau baik domestik maupun internasional, karena Bali itu kan yang lebih terkenal itu adalah pariwisatanya. Nah, itu kita memang butuh, tapi jangan sampai dia kebablasan. Sementara itu, pengamat hukum sekaligus akademisi Profesor Lanang Perbawo mengatakan yang perlu dicermati adalah bagaimana penataan ruang yang digunakan sebagaimana mestinya. Kalau hak tanah itu kan ada hak milik, hak sewa, hak guna usaha. Ya jelas di aturan kalau yang punya hak milik hanya warga negara Indonesia. Tapi kalau misalnya di sewa, saya pikir siapapun boleh. Tapi yang penting adalah sekarang Bali dengan adanya momentum musibah yang besar banjir ini adalah harusnya segera melakukan penataan ulang tata ruang Bali, yang mana yang boleh dibangun, yang mana tidak boleh. Kemudian yang kedua harus ada law enforcement. Artinya begini, yang sudah kadang membangun bagaimana penegakan hukumnya, yang ke depan harus tidak boleh. Yang mana di Denpasar sampai di Bali itu yang boleh dibangun villa, restoran, dan mana yang tidak. Itu harus ditetapkan jelas. Kalau ada yang mau harus segera. Jadi aturannya jelas, penegakan hukumnya jelas,
masyarakat budayanya juga harus mendorong. Ketiga hal ini harus berjalan. Melihat kondisi tersebut, regulasi kepemilikan tanah bagi WNA perlu diperketat sekaligus ditegakkan dengan konsisten. Bunga Widrayani, Bali TV. Masifnya penguasaan lahan oleh warga negara asing WNA harus segera ditindaklanjuti. Untuk melindungi tanah Bali, pemerintah diharapkan menegakkan aturan serta memperketat pengawasan dan larangan kepemilikan tanah di Bali oleh WNA. Masifnya penguasaan lahan oleh warga negara asing atau WNA harus mendapat perhatian serius pemerintah. Kendati regulasi sudah jelas melarang kepemilikan tanah oleh warga negara asing di Bali, masih banyak celah hukum yang dimanfaatkan seperti melalui skema nomine atau menggunakan nama warga lokal sebagai pemilik di atas kertas. Pelaku pariwisata sekaligus Ketua DPD HPI Bali Inyuman Nuarto mengatakan, secara hukum di Indonesia, WNA tidak dapat memiliki hak milik atas tanah, tertuang pada pasal 21 UU PA 1960. Tetapi dapat memiliki hak pakai atau hak guna bangunan yang memiliki masa berlaku dan perlu perpanjangan. Untuk itu, sebagai upaya melindungi tanah Bali dari penguasaan WNA, Nuarte meminta kepada pemerintah agar penegakan hukum dijalankan secara tegas. Pengawasan juga harus diperketat, sehingga tidak ada celah bagi warga negara asing untuk melanggar aturan hukum yang berlaku. Terkait dengan fenomena hari ini banyaknya orang asing ya yang punya properti di Bali, kami atas nama lembaga DPD HPI Bali pertama orang asing boleh memiliki properti sepanjang dia memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau dia tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan berlaku, berarti dia sudah nilai prosedur hukum. Oleh karena itu, law enforcement penegakan hukum ini memang harus segera dikencengin ya, sehingga betul-betul nanti ada dampak yang bisa ditimbulkan oleh warga negara asing, karena ini persoalannya sangat sensitif sekali, perlu penanganan yang sangat hati-hati ya, karena biar tidak nanti pesan daripada masyarakat umum ketika orang asing memiliki properti seakan-akan sudah semua dilarang, karena dari sisi perundang-undangan ketika dia berbadan hukum ada PT PMA dan lain sebagainya, ya itu memang kita harus uji lagi dengan undang-undang yang berlaku, apakah dia itu menyalahi undang-undang yang ada apa tidak. Yang kedua adalah kalau sampai orang asing memiliki tanah atau bangunan secara pribadi, itu yang bermasalah, karena WNA itu tidak boleh dia memiliki bangunan atau properti atas nama pribadi. Pihaknya berharap masyarakat Bali jangan sampai tergoda menjual tanahnya kepada warga negara asing dengan iming-iming harga tinggi. Tanah bukan sekedar aset ekonomi, melainkan warisan leluhur yang harus dijaga demi generasi mendatang. Menjaga tanah Bali sama halnya menjaga identitas, budaya, dan kedaulatan daerah agar tidak terkikis oleh kepentingan asing. Sukma, Bali TV. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia DPD HPI Provinsi Bali membagikan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada para anggota yang terdampak banjir bandang. Selain di internal, kegiatan berbagi juga akan dilaksanakan secara eksternal kepada masyarakat umum yang terdampak banjir di beberapa lokasi. Sebanyak 34 anggota DPD HPI Bali dari beberapa divisi bahasa tampak sumringah setelah menerima bantuan berupa uang tunai dan juga sembako. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian DPD HPI Bali atas bencana banjir bandang yang menimpa masyarakat Bali pada umumnya dan beberapa anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia Provinsi Bali khususnya. Ketua DPD HPI Bali Nyoman Nuarte mengatakan total dana yang dikumpulkan dari donasi dompet peduli banjir sebesar 166 juta rupiah. Donasi yang dikumpulkan berasal dari komisariat, seluruh divisi bahasa DPD HPI Bali, dan dari DPP Pusat, dengan donasi terbanyak dari divisi bahasa Mandarin. Dari total donasi sebesar 110 juta diprioritaskan untuk diserahkan kepada anggota DPD HPI Bali dalam bentuk sembako dan uang tunai, yang jumlahnya bervariatif sesuai kondisi kerusakan yang dialami para anggota. Untuk dana yang tersisa akan disalurkan kepada masyarakat umum yang terdampak banjir di beberapa titik. Hari ini saya selaku Ketua DPD HPI Bali sangat berbahagia sekali karena hari ini kita bisa menghadirkan teman-teman kita yang notabene kemarin pas hujan lebat ya kena dampak banjir. Maka oleh karena itu berdasarkan pertimbangan dan masukan dari teman-teman pengurus, akhirnya kami melakukan penggalian dana ya
Jadi dompet peduli banjir bagi anggota DPD HPI Bali dan masyarakat umum. Nah, akhirnya pada hari ini kita bisa berkumpul untuk membagikan donasi kepada anggota kami yang terdampak banjir. Jadi jumlahnya sangat variatif sekali. Jadi kami dari dana yang ada, yang jumlahnya hampir 166 juta rupiah itu kami prioritaskan kepada anggota DPD HPI Bali yang berdampak. Jadi total semangat yang kami berikan adalah kurang lebih hampir 110 juta, baik itu berupa sembako dan uang cash. Sisanya nanti kita akan donasikan kepada masyarakat umum yang berdampak, karena ini kegiatannya kegiatan internal dan eksternal. Salah satu penerima bantuan dari Divisi Bahasa Inggris, Wayan Widiase, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada DPD HPI Bali atas kepedulian terhadap para anggota yang terdampak banjir bandang. Dalam hal ini saya sangat bersyukur sekali sebagai salah satu korban yang terdampak korban banjir, yaitu saya terima kasih sekali dengan bantuan yang ada ini, karena itu sangat membantu ya di dalam untuk kehidupan. Dalam hal ini baik bantuan secara moral, material maupun yang lainnya. Cukup, terima kasih banyak sekali. Dengan bantuan yang diberikan, DPD HPI Bali berharap kepada para anggota dan masyarakat umum agar kembali bangkit dari keterpurukan. Sukma, Bali TV. Bendesa Adat Sidakarya luruskan informasi soal hutan bakau dan normalisasi sungai. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, Bendesa Adat Sidakarya ikut suka memberikan penjelasan terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai kondisi hutan bakau di wilayahnya. Ia menegaskan bahawa masyarakat tidak boleh serta-merta menyimpulkan tanpa mengetahui sumber maupun sejarah lahan tersebut. Menurutnya, jika ditelusuri ke tahun 1970 hingga 1980, kawasan yang kini dikenal sebagai hutan bakau itu sebenarnya merupakan daerah pantai atau lokasi pembuatan garam, tambak, serta pembibitan udang milik perorangan. Setelah adanya pembangunan jalan bypass Ngurah Rai, kawasan tersebut kemudian mengalami penghijauan dan beralih fungsi menjadi hutan bakau. Bisa saja tanah-tanah itu dikontrakkan oleh pemiliknya karena pajak di sana sangat tinggi. Siapa yang mengontrak dan untuk apa, itu yang perlu dikaji. Kalaupun untuk usaha, desa tentu akan mengingatkan agar lingkungan tetap terjaga. Lebih jauh, Ketut Suku menyinggung pengalaman desa Sidakarya dalam menghadapi banjir. Saat banjir besar melanda Tukat Badung beberapa waktu lalu, desa adat Sidakarya justru terhindar dari bencana tersebut berkat upaya normalisasi Tukat Ngenjung yang masuk ke kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura. Ia mengingatkan kembali kondisi pada tahun 2009 ketika banjir hampir melumpuhkan aktivitas desa. Saat itu hampir semua sekolah di sekitar kantor kepala desa tergenang. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter. Bahkan satu kelas komputer di SD Negeri 9 terendam. Dari situ mereka berusaha memohon izin untuk normalisasi Tukat Ngenjung. Namun permohonan itu baru direalisasi pada tahun 2023. Normalisasi nilai penting karena 3 sungai besar yakni Tukat Punggawa, Tukat Ngenjung, dan Tukat Balian seluruhnya bermuara ke Tukat Ngenjung.
Tanpa pengelolaan, aliran sungai tertutup tumbuhan liar, tersumbat, dan berpotensi menimbulkan banjir. Nah, akhirnya di 2023 di Desember atas rekomendasi dari kementerian kita lakukan normalisasi tukar minjung nike dengan swadaya desa adatnya. Nah, kita minta bantuan pada BWS, akhirnya kita dibantu alat, kita lakukan normalisasi punike. Nah, dari hasil normalisasi punike kan sudah ada pasti nike kerokannya nike. Nah, dari tanahnya punike kita kembalikan dumun ada bantaran sungai punike kena bekas tamak nike sami. Nah, kita kembalikan untuk bisa akses ke pantai nike. Sungkara setelah kita lakukan kegiatan punike kita dapat menyelamatkan banyak sekali bakau. Karena sebelum-sebelumnya bakau kita di dalam itu orang tidak pernah tahu itu bakau kita di dalam itu hampir sebagian besar di tengah-tengah punike sudah gundul dia karena ulah daripada orang-orang yang mencari kolian punike di pangkal di akar bakau itu digali ada sampai 1 meter 2 meter karena kolian punike kan mahal dia. Kini setelah normalisasi dilakukan, Desa Sidakarya terbukti lebih aman. Bahkan kawasan hutan bakau yang sempat gundul telah ditanami kembali. Dari pengalaman banjir, sekarang wilayah Sidakarya bisa lebih terjaga. Kami sangat mendukung pelestarian hutan bakau. Setelah penggalian tukad, masyarakat langsung lakukan penanaman kembali. Ketut Suku menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa pembangunan tahura serta upaya pelestarian hutan bakau harus dijaga bersama, bukan justru diperdebatkan dengan informasi yang tidak utuh. Hendra, Bali TV. Universitas Mahasaraswati Denpasar secara resmi melantik Profesor Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa SHMH sebagai Rektor penggantian antar waktu Universitas Mahasaraswati Denpasar menggantikan Rektor sebelumnya Dr. Imade Sukamerta MPD yang kini memasuki masa pensiun. Profesor Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa secara resmi dilantik oleh Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar, Cok Istri Sri Ramaswati, sebagai Rektor Pengganti Antarwaktu atau PAW Universitas Mahasaraswati Denpasar periode 2025-2026. Profesor Lanang Perbawa sempat menjabat sebagai fungsionaris KPU Bali, konsultan sejumlah perusahaan, dan sivitas akademika FH Unmas hingga menjabat sebagai dekan FH Unmas. Sedangkan Made Sukamerta menjabat sebagai Rektor Unmas hampir 12 tahun atau 3 periode. Selama kepemimpinan Sukamerta, Unmas Denpasar diakui oleh Ketua Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar, Cok Istri Sri Ramaswati, mampu memajukan Unmas. Di antaranya meraih perguruan tinggi swasta pertama di Bali yang meraih akreditasi institusi unggul dan sejumlah prodi terakreditasi unggul. Ia juga sukses membuka sejumlah program S2 dan fakultas kedokteran Unmas. Bahkan tiap tahun sering menjadi PTS terbanyak di Bali yang mendapat dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat dari Kemendikti Saintek. Ya, pertama kan program-program yang sudah ditetapkan oleh universitas kita akan jalankan. Dan tentunya peningkatan beberapa hal yang disampaikan sumber daya manusia, dan juga salah satu yang belum maksimal adalah hutan nasional termasuk digitalisasi. Karena menginginkan ke depan ini keinginan kita kan ada kelas-kelas nasional yang karena kompetisi kita dengan kampus sangat tinggi, tentunya ada beberapa tawaran-tawaran dari kita ke depan yang lebih baik. Salah satu mudah-mudahan dengan tim bersama-sama tentunya bisa menciptakan prodi-prodi yang ada. Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati, Cok Istri Sri Ramaswati, meminta agar Rektor PAW terpilih mampu mengemban tugas utama Rektor, diantaranya bertanggung jawab atas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, tata kelola keuangan, sarpras, dan kepegawaian, dan melakukan pengembangan sesuai kemampuan atas persetujuan yayasan. Tantangannya adalah mempertahankan pendidikan tinggi, karena itu sudah diraih dengan Surabaya. Sekarang bagaimana caranya ke depan supaya betul-betul bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa Unmas itu betul-betul perguruan tinggi unggul. Sehingga kalau unggul kita pun harus
Ia menegaskan bahwa sekalipun menjabat sebagai Rektor PAW, tugas tetap dijalankan dengan maksimal. Dengan sumber daya manusia dan proses belajar mengajar yang berkualitas, diharapkan lahir lulusan unggul yang siap kerja sekaligus mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, ia berpesan agar rektor baru tetap mengedepankan kejujuran, kerja keras, dan disiplin tinggi serta menyampaikan terima kasih atas perjuangan Sukamerta yang telah membawa Unmas menjadi kampus unggul. Bunga Widrayani, Bali TV. Bertempat di Bali Beach Convention Demeru Sanur Denpasar, Pusat Pendidikan dan Latihan Pariwisata PPLP Dianapura menyelenggarakan wisuda ke-40 pada Selasa 23 September 2025. Pada wisuda ke-40 ini, lebih dari 70% lulusan sudah terserap di dunia industri. PPLP Dianapura mewisuda sebanyak 255 orang, masing-masing diantaranya program 3 tahun manajemen makanan dan minuman sebanyak 20 orang, program 2 tahun akomodasi perhotelan sebanyak 31 orang, program 2 tahun makanan dan minuman sebanyak 8 orang, program 2 tahun tata boga sebanyak 52 orang, program 2 tahun tata hidangan sebanyak 24 orang, program 1 tahun kantor depan sebanyak 10 orang, program 1 tahun tata graha sebanyak 27 orang, program 1 tahun tata boga sebanyak 42 orang, serta program 1 tahun tata hidangan sebanyak 41 orang. Direktur PPLP Dianapura, Putu Stephen Eka Putra menyatakan, lebih dari 70% lulusan tahun ini sudah terserap di dunia industri. Bahkan ada beberapa lulusan sudah membuka usaha sendiri dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Oke, harapan kami selaku manajemen di PPLP Dianapura adalah kami berharap bahwa lulusan yang kami hasilkan saat ini bisa mengisi sektor pariwisata yang ada di Bali bahkan di seluruh dunia, dan tentunya lulusan kami berharap bisa terserap dengan baik di industri pariwisata baik lokal maupun global. Sementara itu, Ketua Yayasan Dianapura berharap para lulusan yang diwisuda kali ini mampu berkontribusi positif dalam pengembangan pariwisata di Bali dan Indonesia pada umumnya. Jadi harapan kami semoga anak-anak yang telah hari ini diwisuda memberi kontribusi positif ya dalam pengembangan pariwisata di Bali khususnya dan di Indonesia. Kami dari yayasan selalu berkomitmen untuk mendukung tidak hanya proses, tapi mendukung sarana prasarana yang diperlukan sehingga bisa mengikuti perkembangan di dunia pariwisata, di dunia perhotelan. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, Iputu Eka Mertawan menyampaikan, pada wisuda ke-40 ini, PPLP Dianapura mampu menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi kompeten, mampu bersaing di era global, dan program ini mampu memberikan dampak yang nyata atas pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, serta menurunnya kemiskinan ekstrim. Semoga program ini berkelanjutan dan memberikan dampak yang nyata atas pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, serta menurunnya kemiskinan ekstrim. Adapun juara umum pada wisuda ke-40 ini yaitu program 1 tahun kantor depan dengan IPK 4,00 diraih oleh Ruth Mahadalena, program 2 tahun akomodasi perhotelan dengan IPK 4,00 diraih oleh Niluh Putu Novi Setiawati, dan program 3 tahun manajemen makanan dan minuman IPK 3,98 diraih oleh Putu Ayu Maria Ananda. Andika, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi intensifkan penanganan kawasan kumuh pasca bencana banjir. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, Luwak White Coffee. Luwak White Coffee with sugar dulu. Wah,
Luwak White Coffee Less Sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pemirsa, bencana banjir bandang yang melanda Bali, khususnya Kota Denpasar, menjadi peringatan keras bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungan. Maraknya pembangunan pemukiman di sempadan sungai disinyalir turut memicu terjadinya bencana alam tersebut. Kawasan kumuh merupakan masalah serius yang harus ditangani secara menyeluruh. Baik masyarakat pendatang maupun pemilik tanah perlu bertanggung jawab menjaga lingkungannya. Pemilik lahan diingatkan agar tidak menyewakan tanah kepada pihak yang tidak bertanggung jawab karena berpotensi memperburuk kondisi kekumuhan. Faktor ekonomi diharapkan tidak mengalahkan aspek keselamatan dan estetika kota. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian Kota Denpasar menemukan bahwa permasalahan di Desa Pencutan Kaje dinilai cukup kompleks. Pertama, bangunan kumuh berdiri di tepi sungai Tukat Badung sehingga melanggar aturan sempadan sungai. Kedua, seluruh bangunan tersebut berdiri di atas lahan sewa. Pemerintah berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membangun di atas lahan sewa maupun di kawasan sempadan sungai. Kesadaran kolektif diharapkan tumbuh agar pengendalian kawasan kumuh dapat menjadi tanggung jawab bersama. Di Desa Pencutan Kaje itu permasalahannya ada dua. Yang pertama adalah bangunan kumuh itu berada di tepi sungai Tukat Badung, jadi melanggar sempadan sungai. Terus kemudian yang kedua, keseluruhan bangunan kumuh itu berada di atas lahan sewa. Itulah kesulitannya kami temukan di lapangan, sehingga kita tidak bisa mengeluarkan dana dari bersumber dari APBD maupun APBN di atas lahan sewa. Begitu juga ketika kita melakukan perbaikan terhadap bangunan yang melanggar sempadan sungai, tentu ada pertimbangan teknis tertentu. Untuk itu pada acara BIMTEK ini kita melakukan pendekatan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka tidak membangun di atas lahan yang melanggar sempadan sungai, mengurangi kawasan kumuh di Kota Denpasar menjadi tanggung jawab bersama. Harapannya adalah bahwa kumuh itu merupakan suatu momok, baik kepada masyarakat pendatang maupun pemilik tanah harus turut bersama-sama mempertanggungjawabkan daerahnya. Jangan sampai menyewakan tanah kepada masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap kualitas kekumuhan masyarakat kota. Sehingga jangan sampai faktor ekonomi mengalahkan faktor keselamatan dan estetika kota. Diperlukan langkah konsisten dan dukungan semua pihak agar terciptanya lingkungan permukiman yang lebih tertata, aman, dan berkelanjutan, sehingga peristiwa bencana serupa tidak kembali terulang. Yana, Bali TV. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar menggelar bimbingan teknis BIMTEK Pembinaan Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM tahun 2025 di Aula PMI Kota Denpasar. Kegiatan ini mengusung tema melalui spirit Vasudhaiva Kutumbakam, kita wujudkan kawasan bebas kumuh menuju Denpasar maju sebagai langkah konkret mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang lebih tertata dan sehat. Sebanyak 103 peserta ikut ambil bagian dalam BIMTEK ini. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan bahwa BIMTEK ini difokuskan pada 4 poin utama dalam pengendalian kawasan kumuh. Pertama, peningkatan profesionalisme aparatur, baik sumber daya manusia di pemerintahan maupun di BKM. Kedua, peningkatan partisipasi masyarakat dari semua lapisan dengan pendekatan bottom up, di mana pengendalian kawasan kumuh dimulai dari masyarakat sendiri. Kebetulan Ditjen juga tumbuh Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan pada sesi berikutnya setelah narasumber Ketiga, pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat Kota Denpasar dari berbagai profesi dan lapisan dalam mendukung upaya pengendalian kawasan kumuh. Keempat, dorongan untuk berinovasi, yakni meninggalkan pola tradisional dan beralih ke metode modern dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Dengan penerapan teknologi, pengendalian kawasan kumuh diharapkan dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan manfaatnya dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Bapak, Ibu hadirin, Pokja Perumahan Kawasan Kabupaten Denpasar, para pengurus Badan Keswadaan Masyarakat seputar 2025 dengan tema melalui spirit Vasudhaiva Kutuk Batam, kita wujudkan Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar. Melalui BIMTEK ini, pemerintah berharap tumbuhnya kesadaran kolektif di tengah masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam pengurangan, pengentasan, dan pengendalian kawasan kumuh di Kota Denpasar. BKDN Badan Keswadaan Masyarakat ini terkait dengan pengendalian kawasan kumuh di Kota Denpasar. Ada 4 poin dari BIMTEK pada hari ini yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah bagaimana meningkatkan profesionalisme dari aparatur, baik SDM yang ada di pemerintahan maupun yang ada di BKN. Yang kedua adalah terkait dengan partisipasi masyarakat di semua lapisan masyarakat, bahwa pengendalian kawasan kumuh itu harus berawal dari dasar atau bottom up. Yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif artinya apa? Artinya bahwa semua insan yang ada di Kota Denpasar dengan segala macam pekerjaan lapisan masyarakat ikut secara kolaborasi mendukung pengendalian kawasan kumuh. Terus kemudian yang terakhir adalah inovatif. Inovatif artinya dalam pengendalian kawasan kumuh di era yang sekarang sudah mulai meninggalkan pola-pola tradisional dan beranjak ke pola modern dengan mempergunakan teknologi informasi atau teknologi IT. Dengan begitu, pengendalian kawasan kumuh bisa dilakukan dengan cepat, terdinas, dan memanfaatkan teknologi up-to-date, teknologi yang bisa dilaksanakan dengan cepat dan manfaatnya bisa dilaksanakan dirasakan oleh masyarakat secara maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam BKN pada hari ini seluruh masyarakat Kabupaten Denpasar merasakan tanggung jawab yang bersama-sama terkait dengan pengendalian kawasan kumuh, baik pengurangan, pengentasan maupun pengendalian. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Denpasar dalam mewujudkan tata ruang kota yang lebih berkelanjutan. Dengan keterlibatan semua pihak, cita-cita menjadikan Denpasar sebagai kota maju dan bebas kawasan kumuh dapat segera terwujud. Kumuh di Kota Denpasar. Nah, itu kita akan... Yana, Bali TV. DPRD Buleleng secara umum mendukung langkah Bupati Buleleng dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Buleleng yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD dengan menekankan pentingnya pengelolaan anggaran agar lebih merata dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya Eskom menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus benar-benar dapat memberikan asas manfaat yang nyata bagi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin rapat pembahasan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2026 yang diselenggarakan di ruang gabungan Komisi Gedung DPRD Buleleng Senin 22 September 2025. Terkait dengan anggaran yang bersumber dari pinjaman daerah, dirinya berharap agar pemanfaatannya tepat sasaran, serta untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Kita setuju dengan perencanaan Bupati yang luar biasa. Cuman masalah anggaran perlu dikaji. Karena kita kan bukan mengibaratkan kue ulang tahun. Semua ya mendapatlah, walaupun bagiannya kecil, tetapi mewakili suara-suara rakyat yang dari sudut-sudut desa sana. Infrastruktur yang lama tidak diselesaikan. Kita kan perlu saling mengingatkan, bukan dalam artian saling menjegal. Beliau punya program yang baik, kita okekan, dana-dana yang perlu kita kaji ulang lagi, yang mungkin menurut kita, menurut rasionalisasi ulang, tidak masalah. Yang penting proyek ini semua betul. Ia menambahkan penggunaan anggaran harus diarahkan pada program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung, seperti rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan rumah singgah, penataan saluran drainase,
peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan, dan terutama untuk mendukung usaha tani di pedesaan, penyediaan sarana penerangan jalan, pengadaan mobil pemadam kebakaran, serta fasilitas publik lainnya. Terkait dengan fasilitas kesehatan, pihaknya mengatakan hal tersebut sudah terjawab melalui komunikasi dengan pemerintah provinsi di tahun 2027. Menurutnya, pembangunan yang merata akan menciptakan keseimbangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor. Untuk itu, DPRD Buleleng mendorong agar usulan dan masukan dari masyarakat yang disampaikan melalui proses musyawarah perencanaannya pembangunan dapat diakomodir dengan baik dalam menyusun perencanaan anggaran daerah. Yang kedua, program pengelolaan dan pengembangan sistem air minum. Dengan komitmen bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah, diharapkan penggunaan anggaran di tahun 2026 akan mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat serta dapat memperkuat fondasi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Yasari Yuli, Bali TV. RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas 2025-2026. Transparansi jadi sorotan. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sagaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset resmi masuk dalam daftar program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas untuk tahun 2025 dan 2026. Kehadiran aturan ini dinilai penting untuk memperkuat sistem hukum dalam penanganan tindak pidana, khususnya korupsi dan pencucian uang. Rancangan undang-undang ini akan dibahas di DPR sesuai mekanisme legislasi. Yang berlaku prosesnya akan menentukan apakah rancangan tersebut disahkan menjadi undang-undang atau masih memerlukan perbaikan melalui usulan lain. Pengamat hukum Ide Bagus Putu Madeg SHMH mengatakan dalam sistem yang berlaku saat ini, perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hakim memutuskan aset untuk dirampas, kemudian eksekusi dilakukan oleh penegak hukum, seperti kejaksaan atau kepolisian. Aset yang telah dirampas selanjutnya diserahkan kepada negara dan pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Tantangan terbesar justru terletak pada aspek transparansi pengelolaan hasil sitaan. Banyak pihak menyoroti belum jelasnya alur penggunaan aset yang telah dirampas, baik berupa uang, rumah, maupun bentuk lainnya. Beberapa akademisi bahkan menekankan perlunya keterbukaan pemerintah mengenai jumlah, lokasi, serta pemanfaatan aset tersebut. Yang menjadi persoalan sedikit sekarang, banyak yang meragukan, ini menurut saya pribadi ya, di satu pihak bahwa
ada kekhawatiran yang cukup menurut mereka-mereka yang berpendapat bahwa nanti pengaturan tentang aset yang akan disita itu ini yang penting, tertib acaranya, karena ini harus dikontrol. Pada saat nanti umpamanya aset berupa uang kemana larinya, istilahnya disita berapa, yang bertanggung jawab siapa dan sebagainya, itu harus jelas dan transparan. Pemerintah sekarang harus mulai membuka diri, rakyat mau menghendaki apa-apa yang dilakukan pemerintah, khususnya uang atau rumah atau apa yang didapat dari aset itu untuk apa dan kemana. Saya pernah membaca, kalau tidak salah, Profesor Romli Kartasasmita beberapa kali menanyakan itu, kemana nasib aset-aset putusan peradilan yang sejak dulu sampai sekarang tidak menjadi transparan. Apakah itu uang itu ada berapa jumlahnya, diindahkan di mana dan bisa. Nah, itulah yang sering menjadi polemik, sehingga DPR ada kekhawatiran cukup bahwa jangan sampai nanti setelah aset itu istilahnya disita, kan begitu ya istilahnya, menjadi tidak jelas gitu. Pada akhirnya implementasi aturan ini sangat bergantung pada kerjasama antara Presiden dan DPR. Yang terpenting, perampasan aset dilakukan sesuai prosedur hukum, menghormati hak pemilik, sekaligus memastikan hasil sitaan dikelola untuk kepentingan negara dan masyarakat luas. Yana, Bali TV. Satres Narkoba Polresta Denpasar mengungkap 23 kasus narkoba dengan mengamankan 26 tersangka dalam periode bulan Agustus 2025. Para tersangka berperan sebagai pengedar dan pemakai, serta 6 tersangka merupakan residivis. Kasat Res Narkoba Polresta Denpasar, Kompol M. Akbar Eka Putra Samosir mengatakan dari para tersangka disita barang bukti sabu sebanyak 284,74 gram, ganja 3,69 gram, dan pil ekstasi sebanyak 648 butir atau 262,3 gram. 23 tersangka merupakan pengedar dan 3 orang pemakai, serta 6 residivis. Para residivis yakni berinisial RP tersangkut kasus narkotika tahun 2018, IH terlibat kasus narkotika tahun 2019, YH dalam kasus narkotika tahun 2019, AP tersangkut kasus narkotika tahun 2017. Kemudian SJ dalam kasus narkotika tahun 2016 dan JP terlibat kasus narkotika tahun 2017. Modus operandi yang sering digunakan tersangka dengan mengambil narkoba yang diletakkan di suatu tempat. Sementara itu, 8 kasus dengan barang bukti besar yakni tersangka berinisial TS, laki-laki, yang kos di Jalan Gunung Talang 1 Denpasar Barat dengan sabu seberat 125,74 gram dan ekstasi 200 butir. DR, laki-laki yang juga kos Jalan Gunung Talang 1 Denpasar Barat, barang bukti sabu 3,21 gram dan ekstasi 336 butir. Kemudian AW warga Jalan Kutilang Kute Selatan dan NG warga Jalan Surabaya Jimbaran Kute Selatan dengan barang bukti sabu 49,5 gram dan ekstasi 31 butir. AH yang kos di Jalan Raya Pemogan Denpasar Selatan memiliki sabu 24,54 gram. DS tinggal di Jalan Nyang Sari Kute, Badung dengan sabu seberat 9,88 gram. SJ yang tinggal di Jalan Bedugul Sidekarya Denpasar Selatan dengan barang bukti sabu 8,59 gram. Tersangka FA, buruh proyek yang tinggal di Jalan Canggu Kute Utara, dan DA, buruh proyek alamat Jalan Lingga Bumi Dalung Kute Utara yang menyimpan barang bukti sabu 5,78 gram. Dan terakhir BS asal Jember yang kos di Jalan Glogor Carik, Pemogan Denpasar Selatan, disita barang bukti sabu 1,98 gram dan ekstasi 29 butir. Jumlah kasus ada 23 kasus, kemudian untuk tersangka ada 26 orang yang terdiri dari 25 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Adapun peran tersangka 23 orang pengedar dan 3 orang pemakai. Untuk jumlah barang bukti sabu ada 284,74 gram, kemudian ganja ada 3,69 gram,
dan ekstasi ada 648 butir 262,3 gram. Para tersangka dijerat pasal 111 ayat 1, pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Rai Suantara, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan cegah dampak negatif perkembangan pariwisata. Bali harus kembali pada filosofi Trihita Karana. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, perkembangan pariwisata yang kian kebablasan berdampak negatif terhadap Pulau Bali. Sudah seharusnya Bali kembali pada filosofi Trihita Karana untuk menjaga hubungan harmonis dengan alam. Dewasa ini harus diakui bahwa perkembangan pariwisata Bali sangat pesat dan menjadi salah satu urat nadi perekonomian di Provinsi Bali. Namun di sisi lain, perkembangan pariwisata yang begitu pesat ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap Pulau Bali. Salah satu dampak yang terjadi saat ini adalah overtourism, sehingga menimbulkan kemacetan dan belum maksimalnya pengelolaan sampah yang dihasilkan dari pariwisata itu sendiri. Menurut Direktur PPLP Dianapura, Putu Stephen Eka Putra, sudah saatnya masyarakat kembali pada local wisdom yang dimiliki Pulau Bali melalui filosofi Trihita Karana. Tetapi di sisi lain kita harus lihat juga bahwa ada dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan kepariwisataan tersebut. Ya salah satunya karena kebanyakan atau over tourism sehingga menimbulkan kemacetan. Selain itu juga menimbulkan pengelolaan waste atau sampah atau limbah dari sektor pariwisata itu sendiri. Nah, menurut saya saat ini kita harus kembali mengingat adiluhung atau yang sebuah local wisdom yang dimiliki oleh kita di Bali, yaitu Trihita Karana, di mana kita harus tetap harmoni dengan 3 ranah yang ada. Jadi menurut saya untuk menghindari hal-hal negatif dari kegiatan kepariwisataan, mari kita kembali kepada konsep Trihita Karana yang adiluhung tersebut. Dengan filosofi Trihita Karana ini diharapkan mampu menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Andika, Bali TV. Pemirsa, ratusan warga yang menuntut keadilan atas hak tanah warisnya mendatangi gedung Badan Pertanahan Nasional BPN Singaraja. Namun, barikade petugas dari Kepolisian Resor Singaraja berhasil menghalau para pengunjuk rasa. Adegan tersebut merupakan simulasi pengamanan kota yang dilaksanakan Polres Buleleng sebagai upaya menjaga kesiapsiagaan personel atas kejadian Kamtibmas yang ada di Kabupaten Buleleng. Dengan melibatkan ratusan personel Dalmas serta dukungan penuh dari seluruh jajaran Polres Buleleng,
mulai dari reserse, intelijen, hingga satgas tindak yang bertugas mengamankan provokator. Peralatan seperti tameng, tongkat, mobil AWC, anjing pelacak, hingga peluru karet turut disiapkan. Dengan simulasi pengamanan ini, Polres Buleleng menegaskan komitmennya menjaga stabilitas wilayah. Upaya ini diharapkan memberi rasa aman sekaligus membangun kepercayaan publik bahwa aparat siap mengendalikan setiap potensi kericuhan. Kapolres Buleleng AKBP Ide Bagus Widwan Sutadi menegaskan potensi kerusuhan dalam unjuk rasa sangat mungkin terjadi karena adanya provokasi. Oleh sebab itu pengendalian massa harus dilatih secara matang termasuk penggunaan peralatan taktis. Bahwa unjuk rasa adalah hak seluruh warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi kita wajib melindungi dan kita ayomi pelaksanaannya. Kita amankan agar juga masyarakat yang lainnya juga tidak terganggu, tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Namun kemungkinan kan dalam aksi unras tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kerusuhan karena ada provokator, sehingga aksi unjuk rasa bisa anarkis. Dan kita juga persiapan bagaimana penanganannya, sehingga kita bisa menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Buleleng ini. Dipilihnya gedung BPN di Jalan Dewi Sartika, Singaraja sebagai lokasi simulasi karena pada kerusuhan tahun 1998, gedung ini pernah menjadi sasaran amukan massa dan berdekatan dengan perkantoran yang kerap menjadi titik rawan aksi unjuk rasa. Yasir Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.